Selain Manchester United yang secara mengejutkan berhasil mencetak 5 gol ke gawang Leicester City setelah diambil alih oleh Ruud van Nistelrooy, hasil mengejutkan lainnya terjadi pada Chelsea dan Manchester City di ronde keempat Carabao Cup musim 2024-2025. Menghadapi Newcastle United dan Tottenham Hotspur, Chelsea dan Man City harus tersingkir dari Carabao Cup musim ini. Kegagalan Chelsea dan Manchester City di Carabao Cup musim ini tidak terlepas dari keputusan kedua pelatih mereka yakni Enzo Maresca dan Pep Guardiola yang memutuskan untuk memainkan sebagian besar pemain cadangannya. Keputusan Enzo Maresca dan Pep Guardiola untuk menurunkan sebagian besar pemain lapis keduanya yang berujung dengan kekalahan bagi Chelsea dan City itu diprediksi karena keduanya ingin fokus di Premier League musim ini. Apakah benar begitu? Yuk, simak bagaimana Newcastle United dan Tottenham Hotspur berhasil menyingkirkan Chelsea dan Manchester City dari Carabao Cup musim ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Keinginan Chelsea untuk fokus di Premier League musim ini dapat dilihat dari susunan pemain yang diturunkan oleh Enzo Maresca sebagai starter. Untuk menghadapi Newcastle United, pelatih Chelsea yakni Enzo Maresca hanya menurunkan 2 pemain intinya, yakni Enzo Fernandez sebagai gelandang bertahan dan Marco Correa di posisi bek sayap kiri. Sedangkan sisanya, pelatih asal Italia itu menurunkan para pemain cadangan Chelsea, seperti Christopher Nkunku, Mykhailo Mudryk, Joao Felix, Axel Disasi, Philip Jurgensen, dan pemain-pemain lainnya. Berbeda dengan Enzo Maresca yang menurunkan sebagian besar pemain cadangannya, pelatih Newcastle United yakni Eddie Howe menurunkan banyak pemain intinya sebagai starter. Mereka adalah Nick Pope, Lewis Hall, Fabian Schär, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Gordon, hingga Alexander Isak. Walaupun turun dengan sebagian besar pemain cadangannya, Chelsea masih sanggup mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola yang lebih banyak dibandingkan Newcastle United. Saat pertandingan memasuki menit ke-23, publik St. James Park bersorak setelah Alexander Isak berhasil menjebol gawang Philip Jurgensen. Memanfaatkan umpan dari Sandro Tonali, Alexander Isak berhasil melepaskan tendangan kaki kanan yang membuka keunggulan bagi Newcastle United. Hanya 3 menit berselang, publik St. James Park kembali dibuat bersorak setelah sundulan Joe Willock memantuk kaki kanan Axel Disasi dan berujung gol kedua untuk Newcastle United. Setelah tertinggal 2 gol, Chelsea berusaha untuk mencetak gol pertama mereka. Namun sayangnya, berbagai upaya yang dilakukan oleh Joao Felix masih berakhir buntu. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama pertandingan ini, dan Newcastle United berhasil unggul dengan selisih 2 gol atas Chelsea. Memasuki paruh kedua pertandingan ini, Chelsea yang mendominasi pertandingan berusaha untuk menyerang pertahanan Newcastle United. Namun sayangnya, berbagai upaya yang dilakukan oleh The Blues tidak membuahkan hasil. Namun seperti tidak mau menurunkan para pemain intinya yang akan menghadapi Manchester United di akhir pekan nanti, Enzo Maresca hanya melakukan satu pergantian pemain di menit ke-57 dengan menarik keluar Kieran Dewsbury Hall untuk memasukkan Noni Madueke. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan hasil ini membuat Chelsea resmi tersingkir dari Carabao Cup musim 2024-2025. Sedangkan Newcastle United melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Brentford. Selama 90 menit pertandingan, Chelsea mencatatkan penguasaan bola mencapai 66%, berbanding hanya 34% untuk Newcastle United. Begitupun jika dilihat dari angka expected goal, skuad asuhan Enzo Maresca itu mencatatkan XG mencapai 1,97, lebih besar dari XG sebesar 1,4 yang dicatatkan oleh Newcastle United. Sama halnya seperti Enzo Maresca, pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola juga menurunkan banyak pemain cadangannya untuk menghadapi Tottenham Hotspur, seperti Stefan Ortega, Rico Lewis, Matheus Nunes, Nico Orelli, dan James McAtee. Sedangkan pelatih Tottenham Hotspur yakni Ange Postecoglou memilih untuk memainkan sebagian besar pemain intinya, seperti Vicario, Mickey van de Ven, Christian Romero, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson, hingga Dominic Solanke. Baru 5 menit sejak wasit meniupkan peluit tanda dimulainya pertandingan, tim tuan rumah sudah berhasil membuka keunggulan. Berawal dari umpan Dejan Kulusevski, Timo Werner berhasil melepaskan tendangan kaki kanan yang menjebol gawang Stefan Ortega. Tidak puas dengan keunggulan 1 gol,
Tottenham Hotspur yang bermain di rumah mereka sendiri terus-menerus menekan pertahanan Manchester City, hingga akhirnya mereka berhasil menggandakan keunggulan. Berawal dari skema tendangan sudut yang diambil oleh Dejan Kulusevski, Pepsa berhasil melepaskan tendangan kaki kanan yang membuat publik Tottenham Hotspur kembali bersorak. Walaupun mencatatkan penguasaan bola mencapai 70% di babak pertama, Manchester City sangat kesulitan untuk menjebol gawang Tottenham Hotspur yang dikawal oleh Vicario. Berbagai upaya yang dilakukan oleh para penggawa The Citizen seperti Ilkay Gundogan, Phil Foden, hingga Savinho belum mampu untuk berakhir dengan gol bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu. Menjelang berakhirnya babak pertama pertandingan ini, Matheus Nunes berhasil membuat Man City memperkecil kedudukan. Memanfaatkan umpan matang dari Savinho, tendangan ke kaki kanan Matheus Nunes gagal dihawal oleh Vicario yang berada di bawah mixer gawang Tottenham Hotspur. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya paruh pertama pertandingan ini, dan Tottenham Hotspur berhasil unggul atas Man City dalam pertandingan yang dimainkan di rumah mereka sendiri. Memasuki babak kedua pertandingan ini, Manchester City yang tertinggal berusaha untuk menyerang. Begitupun dengan Tottenham Hotspur yang berulang kali melakukan upaya untuk bisa kembali menjebol gawang Stefan Ortega. Meskipun sempat memasukkan Josko Gvardiol dan Bernardo Silva untuk menggantikan Ruben Dias dan Phil Foden, pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola menjadikan pertandingan ini sebagai kesempatan bagi para pemain mudanya. Selain Josko Gvardiol dan Bernardo Silva, pelatih asal Spanyol itu juga memasukkan James Simpson-Pusi dan Jacob Wright untuk menggantikan Nathan Ake dan Savinho. Khusus untuk Savinho, penyerang sayap asal Brazil itu harus ditarik keluar di menit ke-63 karena mengalami cedera. Kondisi Savinho yang harus keluar dari lapangan dengan ditandu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Pep Guardiola. Cedera yang dialami oleh Savinho itu membuat stok penyerang The Citizen semakin tipis, sekaligus menambah daftar pemain Man City yang harus masuk ke ruang perawatan. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan Manchester City resmi tersingkir dari Carabao Cup musim 2024-2025. Sedangkan Tottenham Hotspur melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Manchester United. Keputusan Enzo Maresca dan Pep Guardiola yang memilih untuk menurunkan sebagian besar pemain cadangannya sebagai starter mengartikan bahwa Carabao Cup bukan menjadi kompetisi prioritas bagi Chelsea maupun City. Saat bermain di Carabao Cup, Enzo Maresca dan Pep Guardiola memilih untuk memberikan menit bermain kepada para pemain cadangan maupun para pemain muda Chelsea dan City yang jarang mendapatkan kesempatan bermain di Premier League. Keputusan Enzo Maresca itu sangat bisa dipahami, karena pelatih Chelsea itu juga kerap memilih untuk memainkan para pemain lapis keduanya saat berlaga di Conference League musim ini. Dengan performa Chelsea yang berantakan di 2 musim terakhir, keinginan Enzo Maresca adalah membawa The Blues kembali finish di papan atas Premier League musim ini dan bermain di Liga Champions musim depan. Walaupun memiliki banyak pemain di semua posisi, Enzo Maresca memilih untuk menjaga para pemain intinya agar bisa tampil maksimal untuk meraih poin maksimal di setiap pekannya. Sedangkan untuk Man City, cederanya beberapa pemain penting mereka seperti Rodri, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, hingga Kyle Walker membuat Pep Guardiola harus memaksimalkan skuad yang ada untuk bermain di Premier League dan Liga Champions musim ini. Oleh karena itu, pelatih asal Spanyol itu memilih untuk memainkan sebagian besar pemain lapis keduanya saat berlaga di Carabao Cup. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Pep Guardiola saat City kalah dari Newcastle United di Carabao Cup musim lalu. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah tersingkirnya Chelsea dan Man City dari Carabao Cup ini akan membuat keduanya tampil semakin impresif di Premier League musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.